Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahrul Al-Rozi dengan NIM 2210366 dari kelas A2 Malam Universitas Asa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses pengadaan calon tenaga kerja berdasarkan 12 kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan pekerja. Perusahaan akan terlebih dahulu menganalisis SDM yang diperlukan dan akan dipekerjakan di perusahaan tersebut. HRD akan membuat struktur organisasi dan menentukan di mana calon karyawan baru ditempatkan di posisi yang kosong sesuai dengan kebutuhan departemen dari perusahaan tersebut. Yang kedua, menyusun uraian jabatan. HRD akan menyusun uraian jabatan sesuai dengan identitas jabatan, tanggung jawab pokok, hubungan organisasional, job desk, serta wewenang apa saja yang dimiliki oleh pekerja tersebut. 3. Menetapkan kebutuhan akan pekerja. Pada tahap ini, manajer akan mengajukan permohonan karyawan baru pada HRD, di mana calon pekerja ini nantinya akan menempati posisi yang kosong pada divisi tersebut. Berikut adalah form permintaan karyawan baru dari manajer kepada HRD. 4. Menyusun perencanaan pemenuhan kerja. Setelah menerima hasil dari divisi untuk kebutuhan tenaga kerja yang baru, HRD akan mengajukan permohonan kepada atasan mengenai rencana pengadaan tenaga kerja baru untuk disetujui. Berikut adalah form pemenuhan rencana tenaga kerja baru. Yang kelima, membuat rencana sumber pencarian tenaga kerja. Setiap perusahaan pasti memiliki caranya masing-masing untuk mencari calon pekerja baru, mulai dari sosial media, brosur yang ada di internet, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh sumber pencarian tenaga kerja dari perusahaan. 6. Melakukan rekrutmen. Pada tahap ini, HRD akan melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja baru. HRD akan menjelaskan kepada setiap pelamar kerja apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, mulai dari posisi, job desk yang dikerjakan, serta kriteria yang harus dipenuhi oleh pelamar kerja, sampai nantinya HRD akan menemukan calon kandidat yang dibutuhkan oleh perusahaan. 7. Menyeleksi lamaran kerja. Setelah HRD melakukan rekrutmen terhadap calon pekerja baru, HRD akan melakukan seleksi terhadap semua lamaran calon pekerja, yang dimana nantinya HRD akan menghubungi calon pekerja tersebut agar dilakukan tahap selanjutnya, yaitu interview. 8. Melakukan seleksi calon pekerja. Pada tahap ini, HRD akan melakukan interview kepada kandidat calon pekerja yang sudah terpilih. Ada keperluan apa, Mas, di sini? Untuk melamar pekerjaan, Pak. Boleh memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elba Arif Muda Barmano. Saya bertempat tinggal di Jakarta, Papua Tanjung Priok, Jakarta. Sebelumnya udah ada pengalaman kerja? Sudah, Pak, di Hotel El Vista selama 2 tahun sebagai rumah tangga. Alasan melamar kerja di sini apa ya, Mas? Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik, ya, Pak. Dan dikarenakan Bapak saya sebelumnya terjadi pengurangan karyawan, oleh sebab itu saya melamar pekerjaan di hotel ini, Pak. Baik. Masnya mahir bahasa Inggris? Oke, baik, Mas. Untuk kelanjutannya nanti kita hubungi lewat WhatsApp. Ini Mas. Baik. Terima kasih, Mas. Ya. 9. Memilih hasil seleksi. Setelah melakukan interview, HRD akan melakukan penilaian kepada kandidat terpilih melalui interview form, yang dimana nantinya akan terlihat adakah kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan atau tidak. Berikut adalah contoh interview form. 10. Melakukan penawaran kerja. Setelah melakukan penilaian, tahap selanjutnya adalah melakukan penawaran kerja terhadap kandidat yang terpilih. Dalam tahap ini, kandidat akan diberi beberapa pertanyaan, apakah posisi sesuai dengan minat kandidat atau tidak. 11. Melakukan penempatan kerja. Pada tahap ini, kandidat yang lolos dan terpilih pada tahap-tahap sebelumnya akan diperkenalkan kepada manajer divisi terkait untuk dijelaskan tentang SOP yang berlaku, budaya kerja, serta job desk yang akan dikerjakan oleh kandidat ini nantinya. Ini Masnya yang interview seminggu lalu? Betul, Pak. Ya, jadi gini Mas, sesuai keputusan dari manajemen kami, Masnya diterima bekerja di perusahaan kami sebagai rumah attendant tepatnya. Ini SK yang berlaku, Mas. Jadi pertama
Saya akan jelaskan ya. Baik. Yang pertama, masnya itu harus bekerja di hotel ini sesuai dengan SOP yang berlaku. Baik. Yang kedua, masnya akan menerima gaji sebesar 4.500.000 dengan servis 10% setiap bulannya. Apabila masnya setuju, masnya bisa tanda tangan di sini. Oke, Mas. Siap. Selamat bergabung di hotel kami, Mas ya. Baik, terima kasih ya Pak. Siap, Mas. Mari Pak. Iya, mari. 12. Melakukan orientasi kerja. Pada tahap ini, calon kandidat akan diperkenalkan dengan posisi terkait untuk mengetahui secara langsung bagaimana operasional yang berlaku pada posisi tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 12 kompetensi proses pengadaan tenaga kerja dan calon karyawan baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.